Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Siap. Baiklah, di sini Bapak ingin menjelaskan siapa yang di antara kalian yang pernah mendengar cerita rakyat seperti cerita Maling Kundang, Timun Emas, dan Sang Kuryang? Saya Pernah Pak. Hari ini kita belajar memahami cerita legenda. Kalian akan belajar mengenali struktur dan unsur-unsur dalam sebuah legenda, serta menceritakan kembali isi cerita dengan kata-kata kalian sendiri, anak-anak. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang dipercaya benar-benar terjadi. Biasanya menceritakan asal-usul tempat, benda, atau fenomena alam dan mengandung pesan moral. Ciri-ciri cerita legenda bersifat yaitu turun-temurun. Yang kedua, tokoh biasa, manusia atau makhluk gaib. Yang ketiga, berlatar masa lampau. Yang keempat, berisi keajaiban atau kejadian luar biasa. Yang kelima, bertujuan memberi pelajaran hidup. Mari kita bahas struktur dan unsur cerita ini. Kita mulai dari orientasi. Siapakah? Sebelum memulai pelajaran saja, kita menonton video terlebih dahulu ya anak-anak. Baik Pak. Baik Pak. Oke. Baiklah, kan kita tadi sudah melihat cerita dari Sang Kuryang tadi. Di sini Bapak ingin bertanya, siapa tokoh utama dari cerita film tersebut? Kalian bisa menjelaskan? Coba. Baiklah, nak putu. Baik, jadi tokoh utama dari cerita tersebut yaitu Sang Kuryang Pak. Dia ini pemuda gagah, kuat dan sakti mandraguna yang memiliki sifat yaitu keras kepala, emosional dan cepat mengambil keputusan. Dan dia begitu mencintai Dayang Sumbi, tetapi marah besar saat cintanya ditolak karena alasan ia belum mengerti. Jadi dari cerita tersebut menunjukkan kekuatan besar dengan mencoba memenuhi syarat
membuat danau dan perahu dalam semalam, Pak. Benar, benar sekali yang disampaikan oleh Nak Putu tadi. Di sini Bapak ingin menanyakan lagi. Konflik apa yang terjadi di dalam cerita Sang Kuryang tadi? Ada yang bisa menyampaikan dari cerita Sang Kuryang tadi, anak-anak? Ya Pak, Baiklah, kepada Nak Fauzan, silakan. jadi konflik cerita Sang Kuryang ini Pak, Sang Kuryang ini adalah anak dari Dayang Sumbing tersebut Pak. Nah, karena cinta Sang Kuryang ini ditolak oleh Dayang Sumbing, karena Dayang Sumbing ini adalah ibunya sendiri Pak. Dan dia membuat danau dalam satu malam. Benar sekali yang disampaikan oleh Nak Fauzan. Di sini Bapak ingin mengasih tugas individu di mana anak-anak mencari tokoh dan watak, latar waktu dan tempat, serta alur cerita dan pesan moral dari film Sang Kuryang tadi. Apa tadi tugasnya? Ini tokohnya. Baiklah, saya sudah mencari tentang pertanyaan individu tadi. Di sini Bapak ingin menunjuk salah satu anak-anak, yaitu dari Nak Putu. Siapakah tokoh dan watak dari film tersebut? Baik, jadi tokohnya pertama itu ialah Sang Kuryang sebagai tokoh utama yang memiliki watak pemuda yang gagah, kuat, sakti dan mandraguna. Terus yang kedua yaitu Daya Sumbi, yaitu tokoh penting yaitu ibu dari Sang Kuryang yang memiliki watak bijaksana dan memiliki kesaktian juga. Dan latar waktu tempat itu, latar cerita itu tepatnya ada hutan, kerajaan Daya Sumbi, Gunung Tangkuban Perahu dan di sekitarnya wilayah Sunda. Terus waktunya itu pada zaman dahulu kala, masa ketika manusia hidup berdampingan dengan kekuatan supranatural dan hewan yang bisa berbicara, Pak. Benar. Baiklah, kita akan mengulas pelajaran tadi, yaitu kita menyimpulkan bahwa cerita legenda tersebut adalah cerita yang pernah terjadi di masa lampau. Legenda adalah suatu kekayaan budaya kita. Cerita ini bukan hanya hiburan, tapi juga berisi pesan moral dan diajarkan penting tentang kehidupan. Baiklah, berakhir sudah pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.